Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Muaimin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang EDM, Evaluation Direct dan Monitor, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi pada semester 8. Pada kesempatan kali ini saya dibagi tugas untuk menjelaskan tentang EDM 01, yakni tentang memastikan penetapan dan pemeliharaan kerangka dan tata kelola. EDM sendiri, Evaluation Direct dan Monitor, yang artinya adalah evaluasi, mengarahkan, dan mengawasi. Nah, untuk EDM 01 yakni memastikan penetapan dan pemeliharaan kerangka tata kelola. Deskripsi prosesnya yakni menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan tata kelola TI perusahaan dan menerapkan serta memelihara struktur, prinsip, dan pemungkinan yang efektif. Lalu proses dan praktik dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Proses ini mendukung pencapaian serangkaian tujuan utama terkait TI. 1. Penyelarasan TI dan strategi bisnis. Ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada presentasi tujuan dan persyaratan strategis perusahaan yang didukung oleh TI tujuan strategis. Yang kedua ada tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap cakupan portofolio yang direncanakan program dan layanan. Yang ketiga ada presentase pendorong nilai TI yang dipetakan ke pendorong nilai bisnis. Yang kedua ada komitmen manajemen eksekutif untuk mengambil keputusan terkait TI. Ada 4 poin. Yang pertama adalah presentasi peran manajemen eksekutif yang didefinisikan dengan jelas, akuntabilitas atas keputusan TI. Yang kedua ada berapa kali TI dimasukkan dalam agenda dewan dengan cara yang proaktif. Yang ketiga ada frekuensi pertemuan komite strategi TI dalam kurung eksekutif. Yang keempat ada tingkat pelaksanaan keputusan eksekutif terkait TI. Yang ketiga yakni ada pemberian layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah jumlah gangguan bisnis akibat insiden layanan TI. Yang kedua ada persentase pemangku kepentingan bisnis yang puas dengan pemenuhan layanan TI, tingkat layanan yang disepakati. Yang ketiga ada persentase pengguna yang puas dengan kualitas pemberian layanan TI. Sasaran dan metrik proses. Yang pertama ada model pengambilan keputusan strategi untuk TI efektif dan selaras dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta kebutuhan pemangku kepentingan. Ada 2 poin. Yang pertama adalah waktu siklus aktual vs target untuk pengambilan keputusan penting. Yang kedua ada tingkat kepuasan pemangku kepentingan yang diukur melalui survei. Lalu 2 ada sistem tata kelola TI tertanam dalam perusahaan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah jumlah peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diterapkan, ditugaskan, dan diterima oleh manajemen bisnis dan TI yang sesuai. Yang kedua ada tingkat di mana prinsip-prinsip tata kelola TI yang disepakati dapat dibuktikan dalam proses dan praktik, presentase proses dan praktik dengan ketelusuran yang jelas terhadap prinsip-prinsip. Yang ketiga, jumlah kejadian ketidakpatuhan terhadap etika dan profesional pedoman perilaku. Yang poin ketiga yang terakhir adalah diperoleh jaminan bahwa sistem tata kelola TI beroperasi secara efektif. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah frekuensi tinjauan independen terhadap tata kelola TI. Yang kedua frekuensi pelaporan tata kelola TI kepada komite eksekutif dan naik. Yang terakhir ada jumlah masalah tata kelola TI yang dilaporkan. Lalu EDM 01 praktek proses, input atau output, dan aktivitas. Pada EDM 01 ini 01.01 yakni evaluasi sistem tata kelola, secara terus-menerus mengidentifikasi dan terlibat dengan pemangku kepentingan perusahaan, mendokumentasikan pemahaman secara persyaratan, dan membuat penilaian mengenai desain tata kelola TI perusahaan saat ini dan masa depan. Untuk aktivitasnya ada 8 poin. Yang pertama adalah menganalisis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, kewajiban hukum, peraturan, dan kontrak, serta tren dalam lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi desain tata kelola. Yang kedua adalah menentukan pentingnya TI dan perannya terhadap bisnis. Yang ketiga, mempertimbangkan peraturan eksternal, undang-undang, dan kewajiban kontrak, serta menentukan bagaimana peraturan tersebut harus diterapkan dalam tata kelola TI perusahaan. Yang keempat adalah menyelaraskan penggunaan dan pemrosesan informasi yang etis serta dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan alam, dan kepentingan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan arah, tujuan, dan sasaran perusahaan.
Yang kelima adalah menentukan implikasi lingkungan pengendalian perusahaan secara keseluruhan terhadap TI. Yang keenam, mengartikulasikan prinsip-prinsip yang akan memandu desain tata kelola dan pengambilan keputusan TI. Yang ketujuh, memahami budaya pengambilan keputusan perusahaan dan menentukan model pengambilan keputusan TI yang optimal. Yang delapan, ada menentukan tingkat pendelegasian wewenang yang tepat termasuk aturan ambang batas untuk keputusan TI. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.